Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Baiklah anak-anakku sekalian, my students. Setelah kita berdoa bersama tadi di awal pertemuan, menurut kepercayaan kalian masing-masing, kita lanjutkan ke materinya ya. Kita akan mempelajari pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 1 dan sekarang kita sudah masuk ke di chapter 3. Karena kita menggunakan buku siswa kurikulum 2013 edisi revisi, chapter 3 itu judulnya adalah We Know What to Do. Oke. Di chapter 3 we will learn first to give suggestions and the second to stage obligation. Kita mempelajari dua hal ya, tapi ini kita kupas satu persatu. Sekarang kita masuk ke to give suggestion atau memberikan saran. Apa sih? Suggestion adalah bentuk kalimat yang digunakan memberikan saran kepada lawan bicara kita, dan yang namanya saran maka sifatnya tidak wajib, namun lebih baik jika dilaksanakan apabila sarannya positif. Oke. Pola kalimat dari suggestion. Di sini Miss Elvira akan menjelaskan dua hal. Yang pertama mengenai positive form, bentuk positif atau menyarankan untuk melakukan sesuatu, and negative form, yaitu bentuk negatif yang maksudnya adalah tidak menyarankan untuk melakukan sesuatu. Untuk positif, di sini ada dua bentuk. Yang pertama, apabila kita menggunakan kata kerja atau verb, maka gunakanlah verb one atau kata kerja bentuk pertama, infinitive. Dan kita menggunakan kata kunci should yang artinya harus. Oke. Polanya adalah subjek terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh should dan ditambah kata kerja bentuk pertama. Contoh dalam kalimat, Ria should drink medicine to get well soon. Ria ditambah should, kemudian kata kerjanya drink. Ria should drink. Ria harus minum obat supaya cepat sembuh. Itu bentuk penyaranan dengan menggunakan kata kerja. Sekarang kita bentuk pola yang kedua, menyarankan tapi bukan dengan kata kerja. Maka bisa kita gunakan bentuk adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, atau noun kata benda. Pola kalimatnya subjek dulu di depan, kemudian ditambah should, setelah should tambahkan kata be, baru diikuti kata yang lain. Contoh dalam kalimat, you should be calm in the classroom. Calm kata sifat, kamu harus tenang di dalam kelas. Dia menyarankan menggunakan selain kata kerja. Oke ya, jadi dari dua ya. Kalau menggunakan kata kerja kita pakai should saja, tapi kalau selain kata kerja maka kita tambahkan be, should be, memberikan saran. Oke. Kalau sudah, kita ke berikutnya nih, pola yang kedua, yaitu bentuk negative form atau menyarankan untuk tidak melakukan sesuatu. Sama seperti yang positif tadi, ada yang bentuk verb menggunakan verb kata kerja, ada yang selain verb yaitu kata sifat, kata keterangan atau kata benda. Hanya di sini kalau negatif kita menambahkan kata not setelah should. Yang pertama subjek dulu, kemudian should not, baru ditambah dengan verb. Contoh kalimat, you should not forget to wash your hand before eating. Kamu tidak boleh lupa, lupa itu kata kerja. Kamu tidak boleh lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Dia menyarankan tidak boleh lupa. Yang kedua, apabila dia bukan kata kerja. Contoh, polanya di sini subjek dulu, setelah subjek should not tambahkan be, baru ikuti oleh adjektif, adverb atau noun. Contoh, she shouldn't itu singkatan dari should not ya, shouldn't be here if she's sick. Dia tidak boleh di sini, tidak seharusnya berada di sini jika dia sakit. Dia tidak seharusnya berada di kelas jika dia sakit. Dia harus stay at home. Oke, itu penyaranan kedua. Baiklah anak-anak, itu bentuk polanya. Sekarang contoh nih dalam percakapan. Miss Elvira ada contoh percakapan antara si Yanwar sama si Santi. Yanwar say, "Son, why don't you join us to do math homework?" San, kenapa kamu tidak bergabung sama kita mengerjakan PR matematika bersama-sama? Si Santi say, "Sorry Yan, I have a toothache." Maaf Yan, saya sedang sakit gigi. Yanwar menjawab, "Really? Sungguh? You should go." Yanwar menyarankan ya, you should go, kamu harus pergi.
to dentist, son. Kamu harus pergi ke dokter gigi, son. Kemudian Santi menjawab, I'm afraid, tapi saya takut. Yanwar membalas, it will be better that you feel it for days and weeks. Itu lebih baik daripada kamu merasa sakit selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Santi said, I'll try. I hope it won't hurt a lot. Saya akan mencobanya deh. Saya harap itu tidak terlalu menyakitkan. Thanks, Yan. Oke, itu contoh dalam percakapan. Apabila kalian sudah paham, maka kalian bisa mencoba ya menyarankan mengisi saran-saran latihan ini. Latihan ini ada di buku siswa di kurikulum 2013 yang edisi revisi. Kalau tidak salah ada di halaman 37. Nih contoh nih nomor 1. We have to test tomorrow, English and IPS. Temannya bilang nih, kita punya 2 ulangan loh besok, ulangan bahasa Inggris dan ulangan IPS. Apa saran yang harus kalian lakukan? Banyak, contohnya ada 2 di sini. You should not go to the game. Saran pertama, kamu tidak usah pergi main game deh. Atau saran yang kedua, you should study for the test. Kamu harus belajar untuk ulangan. Nomor 2, I don't know the meaning of row. Saya nggak tahu loh arti bahasa Inggrisnya row. Maka kamu bisa menyarankan di sini, you should look it up in the dictionary yourself. Kamu harus mencarinya di dictionary. You should not depend on others all the time. Kamu tidak boleh bergantung kepada orang lain sepanjang waktu. Oke, itu contoh nomor 1 sama nomor 2 sudah dikerjakan ya. Kalian bisa mengerjakan nomor 3 sampai nomor 12. I will go out. Nomor 3 misal Vira coba bacakan ya. I will go out. Saya akan keluar nih. But it's very cloudy now. Tapi cuacanya mendung banget. Kamu bisa kasih saran apa di situ? Misal Ferry kasih contoh nih misalnya, oke, kamu harus membawa payung. Saran pertama. Atau saran kedua, kamu tidak usah pergi. Gitu ya. Jadi kalian bisa kerjakan itu seperti itu nanti buat kalimatnya. Kalau menurut kalian setelah itu, oke, sarannya kamu harus membawa payung. Membawa itu kata kerja bukan ya? Kamu cari di dictionary. Kalau kata kerja, maka kamu harus menggunakan pola yang menggunakan verb. Apabila bukan kata kerja, menggunakan pola yang ditambah be, yang menggunakan adjective, adverb, atau noun. Number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bisa kalian kerjakan di buku kalian, kemudian nanti difoto, kirimkan ke WA melalui WA grup Miss Elvira ya. Oke, Ibu rasa itu saja. Thank you very much. Semoga kalian bisa memahaminya, dipermudah dalam mendapatkan ilmunya, dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Thank you for your attention, students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.